Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abdul Irham, channel yang membahas tutorial dan juga perkakas-perkakas dari rekan. Oke, tapi kali ini kita akan mereview dan kupas tuntas mesin bor cas ya, yang 12 volt, yaitu dari brand Rio. Langsung saja kita ke unitnya. Ini dia. Oke, ini dia untuk unitnya. Tanpa tunggu lama, kita langsung saja ya, ada apa untuk paket pembeliannya. Sebelum saya buka, saya mau cerita, sebenarnya ini udah saya pakai ya selama 1 mingguan ya. Tapi nggak apa-apa, kita mau mereview saja. Ini kan fuse-nya seperti ini, dan di sini tertulis cukup capacity 0,8 per 10 mm. Jadi no loss speednya ada di minimumnya ada 350 per 1300 ya, 300 untuk putarannya, dan baterai voltasenya ada di 12 volt. Oke, langsung saja kita akan buka. Untuk tipenya RCD 12 volt dan sudah dilengkapi sertifikasi K3L yang artinya standar keamanan power tool ya rekan-rekan. Dari sisi kopernya udah lumayan tebal ya. Oke, ininya menggunakan stainless untuk menguncinya. Rekan-rekan, langsung saja kita buka. Jadi untuk paket pembeliannya biasanya ada seperti ini ya. Ini untuk ada bornya 1, ada baterainya 2, dan ada charger dan kelengkapan aksesoris lain. Itu saja ya rekan-rekan. Jadi seperti ini untuk unitnya, bor U-nya 12 volt. Untuk baterainya ya ada 2 seperti ini ya. Tertulis ini 12 volt Lion 1,5 Ah. Dan untuk chargernya Lion charger model RCD 12 volt. Inputnya 220 50 Hz, makso 13 ampere, output 12 volt, VDC 1000 mA. Kita akan cek dulu untuk spesifikasinya ya. Di sini untuk spesifikasi tulisnya ada di box. Dia ditulis baterai voltase 12 volt, baterai kapasiti 1,5 Ah, no loss speednya untuk RPM-nya minimumnya ada di 350 dan untuk maksimumnya ada di 1300. Untuk chargernya 1H, jadi 1 jam ya. Untuk cukup kapasitinya di situ tertulis ada di 0,8 per 10 mm, dan maksimum torsinya ada di 22 per 30 nanometer ya. Dan untuk torsi settingnya ada di 21 sampai 1 ya. Oke, langsung saja kita lihat ke unitnya. Ini dia untuk unitnya. Kita akan cek dulu untuk sisi build quality ya. Untuk sisi build quality ya, oke, tebal. Untuk dari sisi plastiknya, untuk cuknya masih menggunakan plastik dan dilapisi karet. Karetnya cukup tebal, dan ini karet, ini cuman sablon warna ya, biasa printing. Untuk perpindahan speednya oke. Di situ tulis Tekiro Compression ya, Japan Teknologi. Oke, kita akan bahas langsung ke sisi fitur ya. Kita mulai dulu dari atas, dari sisi fitur. Jadi untuk speednya ada 2 untuk perpindahan speed, dari speed 1 sampai speed 2 ya, umum seperti biasa. Dan kita akan lari ke depan. Di depan cuknya masih menggunakan biasa ya, penyu, dan sudah menggunakan penguncian 1 tangan, jadi sudah pakai mode yang terbaru. Dan untuk maksimum torsinya dari tadi juga udah disebutkan ya di spesifikasi, jadi 1 nyampe 21. Diakhiri dengan logo drill ya. Atau kita akan bahas dari namanya. Di sini masih menggunakan brasit, teknologi yang sudah lama ya, ini bor lama, ini tipe lama. Dan kita akan bahas ke bawahnya. Di bawahnya ada LED, ini LED membantu untuk penerangan. Lalu di bawahnya lagi ada untuk reversible, pemindahan pemutaran kiri kanan, untuk sebelah kiri ke kanan, dan untuk menonjol ke sebelah kanan tombolnya itu akan pemutaran ke sebelah kiri. Oke, dan ini ada trigger. Triggernya empuk, enak ya. Kita langsung pasang aja baterainya biar lebih ini, sambil kita coba triggernya. Oke. Suaranya lumayan halus ya untuk bor Rio brasit ini. Kita akan coba untuk speed 1. Empuk ya, enak. Untuk genggaman juga enak. Oke, kita akan bahas lagi ke bawahnya. Di bawahnya di sini ada LED indikator ya untuk baterainya. Tidak ada lagi yang lain, jadi ada indikator. Di sini kita bisa cek baterai ya. Nah, ini bila mana nyalanya cuma 1, berarti itu baterainya tinggal 1 lagi ya. Tinggal sedikit, dan artinya kita harus mencharger ya. Kita coba baterai yang 1 lagi. Ini kan ada 1, jadi nggak mungkin kita nanti untuk pengeboran menggunakan baterai 1 ya. Nah, yang ini juga sama ya, 1. Kita cas dulu aja ya guys. Kita cas dulu sampai full, nanti kita akan pengujian untuk
bagaimana layak tidak ya untuk apa kita gunakan bor ini, misalkan kita mau beli ya. Jadi untuk besi atau untuk kayu nanti, untuk besi apakah kuat, untuk kayu apakah kuat. Oke, langsung saja kita tes ke pengujian. Tahap pertama kita akan coba untuk skrup memakai baut Gibson ke media kayu jati Belanda. Dan ketebalan 1 cm kita coba dulu. Dan untuk bautnya ini ada 2 cm ya. Oke, kita akan coba torsi yang paling rendah dulu ya. Bentar. Tadi kita lupa bahas ya, untuk ininya enak banget, smooth untuk perpindahan torsinya. Kita coba dari torsi 6 dulu. Kita cabut dulu yang ini ya. Kita coba dulu dari torsi 6 jati Belanda, bertebalan 1 cm lebih. Mantap. Kita tambah ke baut yang lebih tebal, menggunakan balok yang lebih tebal juga. Ini 4 cm untuk bautnya. Slip ya. Kita tambah torsi 17. Kita buka dulu bautnya. Oke. Speed 1 dulu ya. Kita coba balik. Ternyata masih slip. Kita naikkan lagi torsi. Suka ada slip ya. Untuk mata obengnya kita masih menggunakan mata obeng bawaan ya untuk tes. Tetap masih ada slip. Kita coba taikan kembali menggunakan mode bor aja. Siapa tahu bisa lebih kuat untuk cengkraman bautnya. Oke, langsung saja kita tes lagi. Kita pelan dulu ya. Sudah oke, tapi masih ada slip ya. Untuk ketebalan kayunya ada di 4 cm lebih ya. Langsung saja kita tes lagi. Oke, jadi untuk penyekrupan langsung ke media kayu itu mungkin ini speednya kurang baik ya, jadi harus menggunakan mode pengeboran atau mode drill. Kita coba cabut lagi. Sekarang kita akan coba menggunakan baut yang 6 milian dan untuk panjangnya ada di 8/10 cm ya. Langsung kita coba apakah dia kuat. Kayaknya nggak kuat ya, oleng dia. Oke, kita tes aja untuk pengeboran kayu. Kayaknya kita untuk bor ini tidak akan pengetesan kepada media besi ya, karena ya tahu sendiri speknya juga RPM rendah, torsinya memang lumayan ada, tapi RPM rendah juga ngaruh ya. Untuk pengeboran masih oke ya, masih menggunakan mata bor 7 mili, langsung masuk saja. Modenya mode drill. Kalau saya perhatikan tadi ini agak slip ya untuk caknya. Jadi agak ngelos dia, ada ngelosnya. Mantap. Coba lubang lagi. Oke, guys, tadi kita masih menggunakan speed 1, kita coba speed 2 apakah bisa lebih cepat. Terbalikan. Mantap guys. Kita coba tukar lagi. Oke ya, kita coba balikan untuk kayu biar lebih panjang untuk ininya. Agak kewalahan ya untuk yang lebih dalam lagi, terasa sangat. Boleh aja ini nggak nyampe Pak. Pas segininya dia agak kurang ya tenaganya. Jadi kalau udah dalam dia turun tenaganya, tidak seperti yang pas masuk pertamanya. Oke, langsung kita tarik aja. Kita coba kembali lagi. Batasnya segini ya. Kalau udah segini dia baru agak down lah untuk tenaga, jadi kurang kuat untuk performa ya. Ya memang ini 12 volt ya. Kayaknya ini cocoknya untuk penyekrupan. Kita coba aja. Jangan kita
kita paksakan, langsung kita tarik aja. Oke rekan-rekan, jadi setelah kita tes tadi, kita sudah buat kesimpulan ya untuk board ini. Dan ini menurut opini saya ya, pribadi, bukan untuk umum kalian semua. Jadi kita akan bahas dari poin plus minusnya. Kita akan bahas dulu dari poin plusnya ya. Jadi yang pertama, yang plusnya itu ya ini dari brand yang udah terkenal ya, dia besutan dari Tekiro. Untuk quality ya udah terjamin ya. Pasti ya, untuk garansi juga udah ada, untuk gerainya juga udah di macam daerah masing-masing mungkin sudah tersedia ya. Terus yang kedua untuk kelebihan, dia enteng, kecil, jadi untuk bila kalian punya pekerjaan di atas atau di plafon itu akan sangat memudahkan ya, karena tidak terlalu berat ya. Bisa ada gantungan ini juga ya buat dicantelkan ke pengaman sabuk atau apa saja ya, biar tidak ribet ya dan gak jatuh seperti punya saya yang di rumah. Untuk kenyamanannya juga oke. Jadi build quality juga udah mantap, karet dan juga plastik juga udah oke ya. Untuk pengecasan dia cuma 1 jam saja. Oke. Itu saja untuk kelebihannya. Sekarang kita akan bahas dari sisi kekurangan ya. Ya untuk harga 700 ribuan kan ini pasarannya ya. Saya rasa untuk setelah dapat power dan 2 baterai ini dan semua aksesoris dan juga kopernya itu sudah cukup ya. Pas lah gitu. Oke, kita akan bahas kekurangan. Dari kekurangan ya ini tenaganya kurang begitu kuat. Jadi jika kalian ada di kerjaan seperti teralis itu kurang recommended ya, kecuali mungkin kalian pakainya untuk penyekrupan doang, penyekrupan. Jadi setelah dilubangi pakai skrup ini ya oke lah, ini masih bisa diandalkan ya. Terus bagi yang kalian yang hobi kayu juga bisa diandalkan ini. Tapi untuk teralis kurang ya. Untuk media besi saya tadi kenapa nggak cek ya, karena dari performanya juga udah nggak mungkin kan ya. Bisa sih, bisa mungkin, tapi akan lama untuk pengeboran dari media kayu besi ya. Terus baterainya masih menggunakan 12 volt, yang sekarang kan udah ya banyak ya bor-bor yang lain yang harganya segitu yang sudah 21 volt atau 18, itu lebih performa lebih oke dan RPM juga lebih mantap ya. Dan untuk fitur saya rasa udah cukup lah segini, dari speed 1 ke speed 2, untuk torsinya juga udah 21, terus cak menguncinya udah 1 tangan. Dan udah ada LED indikator untuk baterai itu, jadi akan tahu ya kalian bila mana baterai kalian oh lagi low nih, berarti harus dicas, berarti kan udah tahu ya. Kan bor-bor yang lain juga ada yang 21 volt tapi tidak ada indikator baterai, sehingga harus dicolokin dulu untuk pengecekan. Bila mana udah hijau berarti udah full, kalau merah itu berarti masih udah sedikit baterainya ya, dan harus melakukan pengecekan dulu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ulas ya, dan semoga video ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian dan pilihan-pilihan bagi kalian yang mencari code board yang harganya sekitar 500.000 kurang lebih ya, atau 700 ribuan kan ini. Itu saja yang bisa sampaikan dari pribadi saya. Semoga bermanfaat videonya dan semoga bisa menjadi pilihan kalian. Mungkin kalian bisa juga menilai sendiri. Kalau misalkan ada yang perlu diulas atau yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Itu saja ya, semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa kembali di channel Abdul Irham. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu update menerima notifikasi dari channel kami. Mohon maaf atas kurang kelebihan. Sampai jumpa kembali rekan-rekan.